Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki 24 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan dengan hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Ada sekitar 5 atau 6 hari lagi bulan Syawal akan berakhir. Mudah-mudahan bagi saudara-saudari kita yang melaksanakan ibadah puasa sunnah Syawal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum melaksanakan, mudah-mudahan di sisa detik terakhir ini 6 atau 5 hari lagi dapat melaksanakannya. Jikalau misalnya tidak sempat melaksanakannya, beberapa hari saja misalnya telah habis waktu Syawal, maka disunahkan untuk mengqadha atau mengganti puasa sunnah Syawalnya nanti di bulan Dzulqa'dah. Begitu penjelasan yang terdapat di dalam kitab Sabilul Muhtadin yang ditulis oleh ulama kita, ulama besar Kalimantan Selatan, Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Selasa kemarin ada sebuah pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami mengenai maksud hadis yang terdapat di dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Bunyi hadisnya seperti ini, yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Baihaqi melalui sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Abdullah. Langsung saja, langsung ke perawi atau sanad sahabat. An Utsman bin Abdullah bin Aus As-Saqafi an jaddihi qala. Dari Utsman bin Abdullah bin Aus As-Saqafi, dari kakeknya, maksudnya dari kakeknya Utsman tadi. Kalau kita lihat dari rentetan sanad tadi, maka kakeknya Utsman ini adalah yang bernama Aus As-Saqafi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, qiraatul Qur'ani fi ghairil mushafi alfu darajatin wa qiraatuhu fil mushafi tudha'afu ala dzalika alfai darajatin. Kurang lebih terjemahnya seperti ini. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tanpa melihat mushaf, maka ia akan mendapatkan 1000 derajat. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, maka akan dilipat gandakan sampai alfai darajat, sampai 2000 derajat. Baik, bagaimana maksud pemahaman hadis ini? Apakah lebih tinggi derajat atau pahala membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, atau lebih tinggi pahala membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf? Dalam kitab Fadhailul A'mal yang ditulis oleh Asy-Syaikh Maulana
Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, ada perbedaan pendapat mengenai hadis ini. Sebagian ulama berpendapat menurut hadis ini sesuai dengan teks atau konteks hadisnya, bahwasanya membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama dibanding dengan hafalan, sesuai dengan konteks hadisnya, dengan pahala 2000 derajat. Kenapa jadi melihat mushaf tadi, membaca dengan melihat mushaf lebih utama? Dijelaskan bahwasanya karena mata pada saat itu memandang Al-Quran, dan dengan memandang dapat menghindari kesalahan-kesalahan daripada bacaan Al-Quran. Inilah sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf atau langsung melihat Al-Qurannya lebih utama daripada membaca tanpa melihat mushaf atau dengan hafalan secara langsung. Kalau kita baca di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, para ulama seperti Al-Imam Qadi Husain dan Al-Imam Al-Ghazali dan kebanyakan daripada salafus saleh, para ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i, bahwasanya beliau suka membaca Al-Quran dengan melihat secara langsung. Jadi membaca langsung melihat Al-Qurannya. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi mengutip pendapat daripada Imam Al-Ghazali yang dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, bahwasanya kebanyakan daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW lebih suka membaca Al-Quran dengan melihat secara langsung dibandingkan membaca Al-Quran dengan hafalan. Kemudian sebagian ulama yang lain juga mengatakan bahwa disebutkan juga dalam kitabnya Imam An-Nawawi tadi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bagi orang yang membaca Al-Quran dengan melihat tadi, jika itu menambah kekhusyuan, maka itu lebih baik baginya. Dan juga kalau orang membaca Al-Quran dengan hafalan, jika itu menambah kekhusyuan, maka itu juga lebih baik baginya. Maka maksud hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ini, kesimpulannya adalah bagi orang yang memang suka membaca Al-Quran dengan melihat, jika itu menambah kekhusyuan, maka itu lebih baik baginya. Akan tetapi jika membaca dengan hafalan pun, jika itu menambah kekhusyuan, maka itu juga lebih baik baginya. Maka ada dua pilihan di sini, ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi kesimpulannya adalah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf adalah baik dan utama. Kemudian membaca Al-Quran dengan hafalan adalah baik dan juga utama. Begitu yang dijelaskan oleh pendapat Imam An-Nawawi, dan pendapat ini juga dicantumkan oleh Al-Imam Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitab Fadhailul A'malnya. Jadi pahalanya, kalau orang lebih khusyuk membaca, maka lebih banyak pahalanya dengan melihat Al-Quran. Akan tetapi kalau memang khusyuknya dengan hafalan, maka pahalanya lebih banyak dengan hafalan dibanding dengan melihat Al-Qur'annya. Jadi maksud hadis ini adalah memiliki keutamaan masing-masing. Silakan bisa diambil sendiri mana yang baik dan mana yang menurut kita baiknya. Jika kita memang membaca lebih baik, maka itu adalah menambah kekhusyuan kita. Jika memang menghafal lebih baik, menambah kekhusyuan kita, maka silahkan dengan cara menghafal. Semuanya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.